Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang transformator atau yang disebut dengan trafo. Materi ini merupakan materi kelas 9 untuk siswa SMP atau MTS di semester yang kedua. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak dapat secara langsung menggunakan listrik dari PLN. Hal ini dikarenakan keluaran listrik dari PLN sangat besar, sehingga kita membutuhkan alat yang mampu menurunkan tegangan listrik tersebut. Nah, alat yang dapat menurunkan atau menaikkan tegangan seringkali disebut dengan transformator. Nah, sekarang kita akan belajar tentang transformator. Baik, kita buka slide berikutnya. Transformator atau trafo, ya. Ini saya punya gambar yang pertama seperti ini, ya. Kemudian gambar berikutnya ini sering dipasang pada jaringan listrik yang bertegangan tinggi, ya. Kemudian ini itu sering dipasang pada pengeras suara lah, amplifier, ya, termasuk yang ada di atas ini. Kemudian kalau ini ada di jaringan yang lebih besar lagi, ya, kayak seperti yang atas inilah, seperti itu, ya. Oke. Nah, sebagaimana saya sebutkan tadi, transformator merupakan alat yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan arus bolak-balik. Jadi hanya dibatasi pada arus bolak-balik. Kalau arus searah tidak bisa, ya, menggunakan transformator. Baik. Nah, sekarang bagian-bagian dari trafo. Bagian yang pertama adalah inti besi. Baik, kita buka gambarnya. Nah, ini inti besi. Inti besi ini terbuat dari bahan besi yang dibuat secara berlapis-lapis. Jadi ini pelat-pelat besi yang dikeling menjadi satu, ya. Mengapa menggunakan pelat besi kok tidak besi utuh saja, ya? Ini punya maksudnya atau tujuannya adalah ketika trafo itu digunakan, sedikit energi listrik yang berubah menjadi energi panas. Baik, bagian yang kedua adalah kumparan primer dan kumparan sekunder. Ini adalah kumparan primer, sedangkan sebelahnya ini adalah kumparan sekunder. Bagaimana cara menentukan kumparan primer dan kumparan sekunder? Nah, caranya, untuk kumparan primer ini dekat dengan arus yang masuk, ya. Ini input, biasanya itu ditulis input gitu, masukan gitu. Sedangkan pada kumparan sekunder itu biasanya atau dekat dengan alat listrik lain, ya. Kalau di sini disebutkan galvanometer, ini bisa alat-alat lain, ya, alat-alat listrik lah, seperti itu. Nah, untuk nama lain dari kumparan sekunder, ini ada yang mengatakan kumparan yang bagian output, ya. Sedangkan yang primer ini adalah bagian yang input atau masukan. Oke, kita lanjutkan. Sekarang prinsip kerja dari transformator. Ini gambarnya, ya. Gambar trafo. Sebagaimana tadi, ini inti besi, ini kumparan primer lebih tepatnya, karena di sini dekat dengan input atau masukan, ya. Kemudian yang satu sebelahnya ini adalah kumparan sekunder. Ini yang keluar atau yang keluaran gitulah, outputnya seperti itu. Kemudian yang pertama ini adalah kumparan primer dihubungkan kepada sumber tegangan yang hendak diubah besarnya. Di sini maksudnya.
Karena tegangan primer itu tegangan bolak-balik, maka besar dan arah tegangan itu berubah-ubah. Jadi di sini tegangan dan arahnya berubah-ubah. Nah, selanjutnya dalam inti besi timbul medan magnet yang besar dan arahnya berubah-ubah pula. Nah, perubahan medan magnet ini menginduksi tegangan bolak-balik pada kumparan sekunder. Seperti itu prinsip kerja daripada transformator. Baik. Sekarang jenis atau macam transformator atau trafo gitu lebih simpelnya ya. Ada dua. Yang pertama adalah trafo step up. Trafo step up ini adalah menaikkan tegangan. Kemudian yang kedua adalah trafo step down. Trafo step down ini menurunkan tegangan ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini skema atau gambar ya daripada trafo step up. Coba kalau kita lihat di sini ya. Ini kumparan, namanya kumparan primer ini. Sedangkan sebelahnya ini adalah kumparan sekunder. Kumparan sekunder itu lebih banyak jumlahnya daripada kumparan primer. Nah, sekali lagi meskipun di sini tidak ada tulisan kumparan primer, kumparan sekunder, kalian bisa mengetahui dari kata-kata input. Kalau dekat input itu masukan berarti bagian primer. Ya, di sini kalau ini kumparan primer berarti tegangan yang ada di sini juga tegangan primer. Nanti kalau arus yang ada juga menjadi arus primer. Demikian di sini ya, output keluaran ini yang dekat dengan output keluaran namanya adalah kumparan sekunder atau biasa disebut atau dilambangkan dengan NS. N itu lilitan atau kumparan, S-nya adalah sekunder. Kalau NP, N-nya adalah lilitan, kemudian P-nya adalah primer. Di sini kelihatan bahwa kumparan sekunder itu lebih banyak daripada kumparan primer. Oke, untuk lebih detailnya seperti ini. Ciri-ciri daripada trafo step up ada 3. Yang pertama, jumlah lilitan kumparan primer selalu lebih kecil daripada jumlah kumparan sekunder. Bisa dilihat di sini. Atau NP lebih kecil daripada NS. Ciri yang kedua, tegangan primer selalu lebih kecil daripada tegangan sekunder. Tegangan primer lebih kecil daripada tegangan sekunder. Namanya saja step up, menaikkan. Berarti kalau masuknya dengan keluarannya tentu lebih kecil masuk daripada keluarannya. Kemudian ciri yang ketiga, kuat arus primer selalu lebih besar daripada kuat arus sekunder atau IB-nya lebih besar daripada IS. Ini ditulis secara matematikanya seperti itu. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk trafo yang kedua yaitu step down. Oke, ini muncul gambar di sini. Ini adalah skema daripada trafo step down. Ini kumparan primer. Di sini kumparan sekunder. Sekilas kalian mungkin bisa melihat bahwa kumparan primernya lebih besar, lebih banyak jumlahnya daripada kumparan sekunder. Nah, untuk lebih detailnya seperti ini. Ciri-ciri daripada trafo step down. Yang pertama, jumlah lilitan kumparan primer selalu lebih besar daripada jumlah lilitan kumparan sekunder. Nah, ini mohon koreksi, ini bukan IP tapi NP. Sekali lagi bukan IP tetapi NP. NP lebih besar daripada NS. Maksudnya kumparan di primer ini jumlahnya lebih besar, lebih banyak daripada kumparan sekunder. Oke, ciri yang kedua, tegangan primer selalu lebih besar daripada tegangan sekunder. Jadi karena ini menurunkan, tegangan di sini besar, sekarang tegangan yang di sekunder itu kecil atau lebih kecil ya. Sesuai dengan namanya menurunkan, berarti dari besar menjadi kecil. Ciri yang ketiga adalah kuat arus
primer selalu lebih kecil daripada kuat arus sekunder. Nah, di sini diberikan satu contoh ya, salah satu contoh penggunaan transformator adalah pesawat penerima radio jenis tabung ya. Itu radio termasuk jadul ya, zaman dahulu gitu ya. Oke, itu gambaran tentang trafo ya, baik trafo step up maupun trafo step down. Oke, kita lanjutkan sekarang. Nah, sekarang rumus yang berlaku pada trafo. Yang pertama, Vp per Vs sama dengan Np per Ns. Apa itu Vp? Vp adalah tegangan primer, Vs adalah tegangan sekunder, Np adalah kumparan primer, Ns adalah kumparan sekunder. Berikutnya rumus yang kedua, Vp per Vs sama dengan Is per Ip. Dan rumus yang terakhir, yang ketiga, Np per Ns sama dengan Is per Ip. Ini untuk rumusnya ya, ada 3 sekali lagi. Nah, keterangannya seperti ini. Vp tegangan primer, satuannya volt. Np adalah kumparan primer, tidak pakai satuan. Ip adalah arus primer, satuannya ampere. Kalau yang Vs berarti ya tegangan sekunder, kalau yang Ns itu kumparan sekunder, kalau yang Is arus listrik sekunder, cuma tidak dituliskan di sini. Demikian untuk rumus ya. Oke, kita sekarang mengalih pada contoh soal. Contoh soal, sebuah transformator dihubungkan dengan tegangan 200 volt. Dihubungkan, berarti ini bagian input. Kalau input ini berarti namanya tegangan primer ya. Dapat menghasilkan tegangan, menghasilkan berarti output, keluaran. Berarti 40 volt ini adalah tegangan sekunder. Nah, jika kumparan input berarti kumparan yang dekat dengan pemasukan, dengan masukan ya. Berarti ini namanya adalah kumparan primer. Berapakah kumparan outputnya? Kumparan output artinya kumparan sekunder atau Ns ya. Untuk jelasnya begini. Nah, Vp tegangan primer ini 200 ya, sekali lagi Vp-nya 200 volt, Vs-nya ya, tegangan sekundernya 40 volt, dan Np 1100 lilitan. Yang ditanya adalah Ns. Ns itu adalah berapakah kumparan outputnya ya. Oke. Nah, rumus yang digunakan ini Vp per Vs sama dengan Np per Ns. Tinggal memasukkan saja. Vp-nya nanti kita ganti 200 volt, Vs-nya kita ganti 40, Np-nya kita ganti 1100, lah Ns-nya kita cari seperti ini. Oke. Ini Vp ya, 200, ini Vs, ini Np. Lah, di sini Ns-nya. Kalau ketemu bentuk seperti ini, cara menyelesaikannya adalah perkalian silang. 200 volt kali Ns sama dengan 40 volt kali 1100. Nah, berikutnya begini. 200 Ns kali 40 kali 1100 lilitan. Nah, kalau dihitung Ns-nya adalah 220 volt. Nah, kalau soal ini ya ditanya, lah itu kategori atau jenis trafo yang mana? Apakah step up atau step down? Tentu kalian tahu dengan mengidentifikasi ya. Tahu jawabannya dengan mengidentifikasi ini. Vp-nya inputnya 200, keluarnya 400, berarti menurun. Itu dari tegangannya saja ya. Nah, maka trafo ini
termasuk trafo jenis step down. Atau bisa identifikasi dari sini jumlah lilitan. Lilitan primernya tadi 1100, lilitan sekundernya hanya 220. Oke? Saya kira bisa dipahami ya. Oke, sedikit lagi kita lanjutkan. Efisiensi transformator. Efisiensi atau nama lainnya adalah daya guna. Maksudnya bagaimana daya guna itu ya. Nah, di sini kita melalui gambar trafo ini, di sini bagian primer ya. Jadi ini lilitan primer, yang di sini yang dekat dengan output ini namanya lilitan sekunder. Nah, apa itu efisiensi? Nah, efisiensi itu adalah perbandingan daya sekunder dibagi dengan daya primer kali 100%. Daya sekunder kita tulis PS, daya primer kita tulis PP kali 100%. Nah, karena P sama dengan V kali I, ya, rumus daya ini materi sebelumnya, maka efisiensi bisa ditulis atau ini dibaca dengan eta. Sekali lagi ini dibaca dengan eta. Eta sama dengan VS kali IS dibagi VP kali IP dikali 100%. Nah, tadi kan sudah dijelaskan di awal, kenapa sih inti besi ini dibuat dari besi yang berlapis-lapis ya. Tadi jawabannya adalah untuk mengurangi perubahan energi listrik yang ada di sini menjadi energi panas. Lah di sini nanti ada kaitannya. Baik, kita pada contoh soal. Sebuah trafo mempunyai daya maksimum. Daya maksimum itu daya primer ya. Jadi besarnya 100 watt dan daya keluaran. Keluaran itu berarti output, berarti sekunder. Daya sekunder. Berapa efisiensi trafo tersebut? Nah, baik. Sekarang kita tulis, diketahui 100 watt itu adalah daya primer atau saya tulis PP. Kemudian 80 watt adalah daya sekunder, saya tulis PS 80 watt. Terus yang ditanya efisiensi etanya ini berapa? Nah, oke, penyelesaian masuk ke rumus eta sama dengan PS per PP kali 100%. Lah, tinggal kita masukkan angkanya. PS kita ganti 80 watt, PP kita ganti 100 kali 100%. Nah, kalau kita tulis seperti ini jadinya. Oke. Ini kalau dihitung ketemunya 80%. Artinya apa 80% itu? Nah, artinya begini. Ketika trafo itu digunakan, ada 20% energi yang berubah menjadi energi lain, yaitu dalam bentuk energi panas. Maka kalian jangan heran ketika transformator itu digunakan beberapa saat, kalau kita pegang trafo itu akan terasa panas. Lah, panas itulah yang asalnya dari energi listrik berubah menjadi energi panas. Itu panas tidak dikehendaki, oleh karena itu trafo tadi inti besinya dibuat secara berlapis-lapis. Begitu? Demikian materi pada kali ini ya. Semoga kalian bisa memahami dan mengerti. Tentu untuk bisa lebih mahir kalian harus banyak berlatih pada soal-soal yang lain. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.